Selamat datang di The Debate. Hari ini kita punya sebuah cerita yang di satu sisi sangat inspiratif, tapi di sisi lain memunculkan banyak sekali pertanyaan. Ceritanya ini datang dari Sulawesi Selatan tentang sebuah program bernama Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG. Betul, dan yang jadi sorotan utamanya itu sebuah yayasan bernama Yasika Group. Yayasan ini yang dipimpin oleh seorang mahasiswi usianya baru 20 tahun, Yasika Aulia Ramadhani dalam waktu kurang dari setahun, berhasil membangun dan mengelola 41 dapur umum di seluruh provinsi. Tujuannya sih mulia, menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan tentu saja menekan angka stunting. Angkanya itu sendiri sudah luar biasa kan? Coba bayangkan, 41 dapur dalam 11 bulan. Ini skala yang sangat-sangat masif. Nah, disinilah perbincangan kita dimulai. Pertanyaan utamanya adalah, apakah inisiatif Dapur MBG oleh Yasika Group ini murni sebuah model kolaborasi sosial yang suksesnya luar biasa dan harus kita contoh? Atau jangan-jangan kecepatan dan skala yang fantastis ini justru menyembunyikan cerita lain tentang peran pengaruh politik dan potensi konflik kepentingan? Tepat. Ini adalah dua cara pandang yang sangat berbeda terhadap fenomena yang sama. Saya pribadi, jujur, akan melihatnya dari kacamata yang lebih skeptis. Saya berpendapat bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap konteks politik yang sangat kental di sekitar proyek ini, terutama hubungan keluarga pendirinya dengan seorang pejabat tinggi yang kebetulan sedang dalam sorotan. Sementara saya akan mengajak kita untuk fokus pada apa yang paling penting, yaitu hasil dan dampak nyatanya. Saya berargumen bahwa program ini harus dinilai dari apa yang telah dicapainya di lapangan, yang menurut data sangat positif, dan menjadikannya sebuah contoh inisiatif sosial yang benar-benar efektif. Baiklah, mari kita mulai dari argumen Anda. Coba yakinkan saya bahwa ini adalah kisah sukses yang murni. Tentu. Mari kita kesampingkan dulu semua spekulasi dan lihat fakta konkretnya ya. Sejak dimulai pada awal tahun 2025, Yasika Group telah menghadirkan 41 unit dapur. Ini bukan cuma di satu kota, tapi tersebar di seluruh Sulsel. Ada 16 di Makassar, 10 di Bone, dan sisanya di daerah lain. Ini menunjukkan jangkauan yang luas. Kedua, dan ini yang paling penting, dampaknya ke masyarakat. Data menunjukkan 17 dapur yang sudah beroperasi penuh saja sudah menyerap 850 tenaga kerja. Itu kalau di rata-rata sekitar 50 orang per dapur. Ini bukan angka main-main, ini penciptaan lapangan kerja real di tingkat lokal. 850 tenaga kerja itu angka yang besar. Sangat besar. Dan bukan cuma itu, program ini sudah menjangkau 60.000 penerima manfaat. 60.000 anak dan warga yang setiap hari mendapatkan makanan bergizi. Ini adalah intervensi langsung untuk masalah stunting yang jadi isu nasional kan. Bahkan pemerintah daerah melalui Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi memuji ini sebagai kontribusi nyata dan bukti komitmen pemerintah dan mitra daerah. Dan jangan kira ini proyek asal-asalan, standarnya sangat tinggi. Untuk mendirikan satu dapur saja, syaratnya ketat, harus berbadan hukum, punya bangunan minimal 100 meter persegi, standar kebersihan yang tinggi, sampai penerapan HACCP. Bisa dijelaskan sedikit soal HACCP itu? Oh, tentu. HACCP itu pada dasarnya adalah Sistem Standar Keamanan Pangan Internasional. Jadi ini untuk memastikan bahwa dari bahan baku datang, diolah sampai disajikan, semuanya aman, higienis, dan terkontrol. Jadi ini bukan sekedar dapur rumahan, ini fasilitas semi-industri yang profesional. Bagi saya, semua ini menunjukkan satu hal. Ini adalah sebuah model inovasi sosial yang dieksekusi dengan sangat baik. Sosok Yasika yang baru 20 tahun itu seharusnya jadi inspirasi, bukan jadi alasan untuk curiga. Oke. Saya akui, gambaran yang Anda sajikan memang sangat impresif. Angka-angkanya kuat, standarnya jelas. Tapi justru karena ini terdengar terlalu sempurna, ini yang membuat saya bertanya-tanya. Narasi seorang mahasiswi 20 tahun yang brilian membangun sebuah, katakanlah, imperium sosial sebesar ini dalam waktu kurang dari setahun. Kedengarannya seperti cerita film. Realitas di lapangan kan seringkali jauh lebih rumit, dan kerumitan itu muncul ketika kita bertanya, siapa Yasika Aulia Ramadhani? Seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi seperti yang disebut di materi kita. Benar, tapi dia juga putri dari Yasir Mahmud, Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan.
seorang politisi senior dari Partai Gerindra. Informasi ini menurut saya mengubah segalanya. Tiba-tiba kecepatan ekspansi yang fenomenal itu jadi lebih masuk akal. Tapi bukan karena keajaiban manajemen, ini lebih terlihat seperti ada semacam jalan tol birokrasi yang terbuka lebar, mengurus izin, mencari lokasi, merekrut ratusan orang dan membangun 41 dapur dalam 11 bulan itu adalah tantangan logistik raksasa yang bahkan perusahaan besar pun akan kesulitan. Sulit sekali untuk percaya ini bisa dilakukan tanpa dukungan dan pengaruh politik yang luar biasa. Jadi Anda berasumsi ada campur tangan? Saya tidak perlu berasumsi. Wakil gubernur sendiri yang mengatakannya. Dalam kutipan yang sama yang Anda sebut tadi, beliau secara eksplisit berkata, ini kontribusi nyata Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud, bukan Yasika Group, bukan Yasika Aulia, tapi ayahnya. Ini secara gamblang mengaburkan batas antara inisiatif sosial murni dengan proyek yang didukung oleh kekuatan politik seorang pejabat. Ditambah lagi, ada isu kredibilitas yang lebih dalam. Materi kita menyebutkan bahwa Yasir Mahmud dalam kapasitasnya sebagai ketua KONI Sulsel sedang diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait penggunaan dana hibah sebesar 17,5 miliar rupiah. Meskipun beliau kooperatif, fakta ini saja sudah cukup untuk menimbulkan awan keraguan atas transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek lain yang terkait erat dengannya. Termasuk yang dijalankan putrinya dan kini menguasai program dapur di Sulsel. Tujuan utama program sosial seperti ini adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Di sini kita punya 60.000 orang yang perutnya terisi makanan bergizi, 850 keluarga yang punya sumber penghasilan baru. Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal karena mereka wajib membeli bahan baku dari petani dan peternak setempat. Wakil gubernur menyebutnya multi-efek ekonomi. Jika hasilnya sepositif ini, apakah kita harus terlalu meributkan proses atau latar belakang orang di belakangnya? Bukankah itu seperti mencari-cari kesalahan pada sesuatu yang jelas-jelas baik? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya adalah, kita harus. Karena proses yang tidak transparan bisa merusak tujuan baik dalam jangka panjang. Ini seperti membangun rumah yang megah di atas fondasi yang rapuh. Kelihatannya bagus sekarang, tapi bisa runtuh kapan saja. Pertanyaan saya bukan apakah program ini bermanfaat, karena jelas bermanfaat. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah program ini didirikan di atas fondasi persaingan yang sehat dan adil? Ketika satu entitas yang punya koneksi politik super kuat bisa berekspansi secepat kilat, itu menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi masyarakat atau UMKM lain yang tidak punya koneksi punya kesempatan yang sama? Atau jangan-jangan mereka bahkan tidak tahu pintunya ada di mana? Tapi bagaimana jika Yasika Group memang yang paling kompeten? Persyaratan yang ketat seperti HACCP dan bangunan 100 meter persegi itu kan semacam filter positif. Itu memastikan hanya mitra yang serius dan profesional yang bisa beroperasi. Mungkin saja yang lain memang tidak bisa memenuhi standar setinggi itu. Mungkin, tapi itu membawa kita ke isu yang lebih besar. Apakah kita sedang secara tidak sengaja menciptakan kelas elit dalam aktivisme sosial? Di mana hanya mereka yang punya modal besar dan akses ke kekuasaan yang bisa berbuat baik dalam skala masif. Ini bisa meminggirkan ratusan inisiatif akar rumput lain yang mungkin idenya brilian tapi tidak punya nomor telepon pejabat atau modal untuk sewa gedung 100 meter persegi. Kecepatan ekspansi Yasika Group yang tidak wajar itu menyiratkan adanya jalur mulus dalam perizinan dan birokrasi, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh aktivis sosial biasa. Jadi, meski tujuannya baik, caranya bisa jadi menciptakan ketidakadilan sistemik. Saya mengerti alur berpikir Anda, tapi menghubungkan ini dengan kasus dana hibah KONI yang menimpa ayahnya, menurut saya itu lompatan yang terlalu jauh. Kasus itu kan terpisah, masih dalam tahap penyelidikan, dan belum ada putusan bersalah. Yasir Mahmud menurut materi sudah memberikan klarifikasi rinci soal penggunaan dana itu. Menggunakan penyelidikan yang belum terbukti ini untuk mencoreng inisiatif positif yang dijalankan putrinya, rasanya tidak adil. Ini seperti menghukum sebuah program yang baik karena ada kecurigaan pada figur yang bahkan tidak terlibat langsung dalam operasional harian. Kita harus bisa memisahkan dua hal ini. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa setuju. Ini bukan dua isu terpisah. Ini tentang satu hal yang fundamental, kepercayaan publik. Ini bukan soal hukum, tapi soal etika dan persepsi.
Ketika seorang pejabat publik yang mengelola dana publik yang sangat besar sedang diperiksa atas dugaan masalah pengelolaan dana, dan di saat yang sama keluarganya menjadi pemain dominan dalam program skala provinsi yang didukung pemerintah, ya publik berhak 100% untuk skeptis. Ini bukan menghukum, ini adalah bentuk kontrol sosial yang wajar. Bagaimana publik bisa yakin tidak ada fasilitas khusus yang diberikan ketika figur sentral di baliknya punya rekam jejak yang sedang dipertanyakan terkait pengelolaan uang rakyat? Kepercayaan itu mahal harganya, dan dalam kasus ini ada defisit kepercayaan yang jelas. Oke, saya akui, optik politiknya memang tidak ideal. Siapapun akan setuju soal itu. Tapi mari kita lihat sistemnya. Ini bukan penunjukan langsung. Materi kita jelas menyebutkan bahwa proses pendaftarannya formal dan terbuka. Siapapun bisa mendaftar online lewat situs resmi Badan Gizi Nasional. Syaratnya jelas, punya badan hukum, ajukan proposal, bahkan harus punya dana operasional awal untuk menalangi biaya sebelum bantuan cair. Ini menunjukkan sebuah sistem yang terstruktur dan, ya, berbasis kompetisi. Yasika Group bisa sebesar ini mungkin karena mereka memang yang paling siap, paling profesional, dan proposalnya paling bagus. Ini kan esensi kemitraan publik swasta yang berhasil, di mana pihak yang paling kapabel yang akan maju. Adanya prosedur formal di atas kertas tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan adanya favoritisme di lapangan. Prosedur itu bisa jadi hanya sekedar formalitas untuk melegitimasi pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Analogi yang bagus mungkin seperti ini. Ada sebuah perlombaan lari yang katanya terbuka untuk umum. Aturannya adil, lintasannya sama untuk semua. Tapi ternyata, satu pelari sudah diberi akses untuk latihan di lintasan itu selama berbulan-bulan, diberi sepatu terbaik, dan pelatih kelas dunia. Sementara yang lain baru tahu tentang lombanya seminggu sebelumnya. Secara teknis lombanya adil, tapi secara substansi hasilnya sudah bisa ditebak. Itu analogi yang menarik, tapi itu masih asumsi kan? Bukan sekedar asumsi, ini pertanyaan yang muncul dari data. Istilah menguasai yang dipakai dalam materi sumber itu sendiri menyiratkan adanya dominasi. Pertanyaan kuncinya adalah, berapa banyak yayasan atau UMKM lain yang mendaftar, berapa yang berhasil? Apakah ada entitas lain yang mampu mencapai skala, bahkan 5 atau 10 dapur saja? Jika jawabannya tidak ada atau sangat sedikit, maka kita harus bertanya, apakah sistemnya yang benar-benar kompetitif atau hanya satu pemain yang punya, katakanlah, cheat code karena koneksi politik? Ketika satu entitas yang terhubung secara politik mendominasi program provinsi, itu lebih mirip konsolidasi pengaruh daripada kemitraan yang inklusif. Tapi pada akhirnya, bukankah kita harus kembali pada hasil akhir? Terlepas dari semua perdebatan soal proses, koneksi, dan potensi masalah ini, data yang disajikan menunjukkan bahwa program Dapur MBG oleh Yasika Group telah memberikan manfaat yang tidak bisa dibantah bagi puluhan ribu warga dan menciptakan ratusan lapangan kerja di Sulawesi Selatan. Dengan standar operasional yang tinggi dan dampak ekonomi yang jelas, inisiatif ini, setidaknya dari sisi hasil, berdiri sebagai sebuah model yang patut dipertimbangkan. Kinerjanya terbukti dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya setuju bahwa tujuan program ini mulia dan ada laporan awal mengenai dampak positifnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap semua bendera merah yang berkibar sangat jelas di sini. Skala operasi yang tidak wajar untuk seorang pemula, kecepatan ekspansi yang fenomenal, dan hubungan keluarga yang sangat dekat dengan seorang pejabat tinggi yang sedang diselidiki, semua ini menciptakan bayangan keraguan yang terlalu besar untuk diabaikan. Manfaat jangka pendek tidak boleh membutakan kita dari potensi masalah struktural jangka panjang, yaitu terciptanya sebuah sistem di mana kebaikan sosial menjadi privilege bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jadi, pada akhirnya, materi ini memang menyajikan sebuah dilema. Di satu sisi, kita punya sebuah kisah sukses yang inspiratif tentang aksi sosial yang berdampak luas, yang dipimpin oleh seorang anak muda yang energik, sebuah cerita tentang solusi pragmatis yang berhasil. Dan di sisi lain, kita punya sebuah cerita peringatan tentang betapa mudahnya batas antara pelayanan publik, kepentingan keluarga, dan pengaruh politik menjadi kabur. Sebuah cerita tentang pentingnya proses yang transparan dan adil, bukan hanya hasil akhir yang gemilang. Mana narasi yang lebih akurat dalam menggambarkan realitasnya, mungkin itu adalah pertanyaan yang tetap terbuka dan ya, tentunya perlu digali lebih dalam lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.